Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa baik ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Tahun Baru Islam. Di Indonesia kita mengenal dua sistem penanggalan, yaitu sistem penanggalan sholat atau matahari dan sistem penanggalan lunar atau bulan. Sistem penanggalan sholat atau matahari contohnya adalah kalender Masehi, sedangkan sistem penanggalan lunar dihitung berdasarkan peredaran bulan. Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem penanggalan lunar, di antaranya penanggalan Hijriah, penanggalan Jawa, dan penanggalan Cina. Kali ini kita akan belajar tentang sistem penanggalan Hijriah yang penting bagi umat Islam. Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam. Sebelum masa Islam, bangsa Arab mempergunakan peredaran bulan sebagai perhitungan penanggalan. Mereka juga sudah mengetahui nama-nama bulan yang ada di penanggalan Hijriah. Di antaranya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Namun, belum memiliki penomoran tahun yang terjadi seperti saat ini. Mereka menandai tahun berdasarkan peristiwa penting yang terjadi di tahun itu, misalnya tahun gajah, tahun renovasi Ka'bah, dan sebagainya. Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar, penamaan tahun berdasarkan kejadian masih berjalan, misalnya tahun kesedihan, tahun perang Badar, dan sebagainya. Barulah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem penanggalan khusus untuk umat Islam diberlakukan. Penetapan kalender Hijriah ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khattab dan 17 tahun setelah hijrahnya Nabi. Karena berdasarkan hijrahnya Nabi, Khalifah Umar bin Khattab adalah pemimpin Islam pertama yang menetapkan kalender Hijriah, sehingga beliau mendapatkan julukan Bapak Kalender Hijriah. Ini dipicu oleh dokumen surat menyurat. Saat itu Abu Musa al-Asy'ari menjabat sebagai gubernur Basrah, menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab tanpa ada bilangan tahunnya. Tentunya sebuah surat tanpa nomor tahun akan menjadi permasalahan yang serius jika diarsipkan ke dalam dokumen kenegaraan. Saat itu Abu Musa al-Asy'ari menulis surat balasan kepada Umar yang isinya, "Surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, akan tetapi kami bingung bagaimana melaksanakannya, sebab sebuah dokumen tertanggal Sya'ban tanpa adanya nomor tahun. Kami tidak tahu apakah ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini." Kemudian Khalifah Umar mengumpulkan sahabat dan mereka yang bertugas di pusat pemerintahan. Dalam rapat tersebut, Umar berkata, "Perbendaharaan negara semakin banyak. Semua dokumen yang tersebar tidak ada catatan tahun yang pasti. Bagaimana kita bisa mengetahuinya?" Dari sinilah para sahabat beranggapan bahwa umat Islam perlu memiliki penanggalan sendiri. Lalu, mengapa yang dijadikan patokan tahun hijrahnya Nabi bukan peristiwa lain seperti tahun lahirnya Nabi, tahun diutusnya Nabi, tahun wafatnya Nabi, dan sebagainya? Penetapan awal Hijriah berdasarkan hijrahnya Nabi adalah berdasarkan musyawarah dan ijtihad sahabat Nabi atas usulan sahabat Ali bin Abi Thalib. Alasan beliau adalah karena pada tahun itu Nabi SAW mulai meninggalkan wilayah syirik. Lalu Umar pun setuju bahwa hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara Islam dan kekufuran. Lalu mengapa yang dijadikan 1 Muharram
bukan 12 Rabiul Awal? Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip pendapat dari As-Suhaili. Penetapan itu merujuk pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud hari pertama di sini bukanlah hari pertama secara mutlak, akan tetapi hari pertama secara definitif, yaitu hari ketika Nabi tiba di Kuba atau Madinah, hari di mana Islam mendapatkan kemuliaan. Nabi Muhammad SAW juga bisa beribadah kepada Allah dengan aman dan tenang. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan penanggalan Islam adalah hari pertama kemenangan. Para sahabat akhirnya menetapkan 1 Muharram sebagai hari pertama kemenangan. Hari ini merupakan hari pertama di bulan pertama setelah kemenangan yang mereka dapatkan pada Baiat Aqobah II, baiat yang menandai penyerahan kekuasaan dari kaum Ansor kepada Nabi. Hijrah Nabi yang menjadi tonggak awal kejayaan umat Islam setelah sebelumnya hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah kalender ini dinamakan kalender Hijriah, sebab yang menjadi acuan awal ialah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sejarah ditetapkannya tahun baru Islam. Mudah-mudahan manfaat. Dan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.